Jangan lupa subrek. Kalau sudah, langsung saja kita gas. Makhluk seperti Suwanni, yang keburukan dan ketakutannya akan mengguncang langit, bahkan setelah kematiannya seluruh tubuh makhluk itu dapat dianggap sebagai harta karun kekayaan dan sumber daya berharga. Dalam menghadapi tambang emas seperti itu, siapa yang tidak akan tergoda untuk merebut sumber daya yang berharga untuk diri mereka sendiri? Harta karun seperti itu benar-benar membuat mata seseorang berkilau dengan keserakahan, hampir sampai ke titik pengisian langsung dan menyambar darah asli dan simbol berharga asli dalam satu gerakan. Sekelompok remaja muda sangat ingin masuk pada tindakan. Bahkan jika Suwanni itu berangsur-angsur tumbuh semakin tua, itu masih bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Jangan bertindak gegabah dan menunggu dengan sabar. Wajah kepala itu menunjukkan ekspresi terkonsentrasi dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Haha, kali ini hadiah yang dituai benar-benar hebat. Si kecil benar-benar kalah sendiri kali ini. Berkat dia kami berhasil menghindari pertumpahan darah, sekelompok orang memuji. Ah, pria kecil itu memasang wajah malu dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Suara keras terpancar dari kejauhan, menarik perhatian Ziyun, Dapeng, Xiao Qing untuk lari ke tempat itu. Ledakan. Di atas awan, seekor burung raksasa menukik ke bawah dan sisik-sisiknya berkedip dengan cahaya dingin. Elang Green Scarlet Eagle yang hebat telah muncul. Dengan suara hong yang luar biasa, ia melepaskan badak api raksasa di pinggiran desa. Seringkali ia akan kembali dan menjatuhkan mangsa besar. Tukik telah lahir selama hampir 2 bulan sekarang, dan tubuh mereka tumbuh dengan cepat mendekati 2,5 meter. Tubuhnya tumbuh lebih ramping dan lebih kuat, dan dengan kedua sayap terentang penuh, mereka hampir bisa terbang. Zi kecil dan yang lainnya cepat tumbuh. Saat kalian dewasa, bawa aku bersamamu untuk melihat seperti apa kedalaman pegunungan itu. Pria kecil itu membelai leher mereka, dan mata mereka memancarkan secercah harapan akan seperti apa mereka nantinya. Setelah itu ia sekali lagi mulai memeriksa simbol-simbol harta berharga leluhur dari ketiga burung di depannya, dengan harapan memahami kekuatan unik dan misterius yang dimiliki spesies mereka. Weng! Sebuah suara mengguncang udara, dan segera setelah bulan perak lembut namun suci muncul dari pusat telapak tangannya dan mulai menyebarkan kemegahannya yang jernih. Setelah itu, bulan perak mulai naik sebelum berputar ke belakang kepalanya, membuat si kecil tampak luar biasa. Selama konfrontasi terakhir dengan Beifeng, ia hanya membentuk bagian dari simbol berharga ke telapak tangannya dan tidak menggunakan bulan perak lengkap. Kalau tidak, kekuatannya akan lebih hebat lagi. Bulan perak berputar dan berputar di sekelilingnya. Cahaya putih murni tersebar di sekelilingnya, membuat pria kecil itu tampak suci tak terkatakan. Iya, aku sudah tahu sekarang. Di bulan ada seekor burung besar yang hidup di dalam istana. Mungkinkah itu Ziyun, Dapeng dan leluhur lainnya, burung iblis kuno? Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Pada bulan perak itu ada pohon, dan juga istana dengan pola misterius dan kompleks. Saat ini, si kecil sudah membuat beberapa kemajuan sambil mempelajari teks-teks rahasia tulang dan bisa memahami sedikit lebih banyak tentang pola. Dia melepaskan bulan perak dan cakram bulan penuh yang berharga itu diacungkan dalam cahaya yang terang dan bersinar. Dari dalam istana terdengar suara tangisan burung, dan pohon itu mulai mengguncang dan menyebarkan keindahannya yang jernih. Bulan perak tidak terlihat seperti dibangun dari simbol, dan tampak terlalu nyata. Seolah bulan di langit jatuh, benar-benar seperti kehidupan. Kiang. Suara logam terdengar, seolah-olah harta leluhur yang dianugerahkan yang sebelumnya mengumpulkan debu dilahirkan kembali. Suara Kang Kiang terdengar, dan pancarannya murni dan suci. Bulan perak berputar di sekitar batu selebar 5 atau 6 meter, dan dengan suara kaca, batu itu terbelah, membuat potongan yang bersih dan mengkilap. Itu tidak menghilang, dan sekali lagi melesat keluar dan mengkultuskan 2 batu besar sebelum menghilang. Ya, terakhir kali itu hanya berhasil membelah 1 batu besar.
Sekarang bisa memotong 3, betapa kuatnya. Pria kecil itu membuka mulutnya dengan takjub. Bulan perak berkelip dengan simbol dan menjadi jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Istana dan pohon itu samar-samar terlihat tajam dan seperti manusia. Kekuatannya meningkat secara keseluruhan. Si kecil sangat tangguh, dia bisa melepaskan cakram yang begitu kuat. Saya merasa bahwa kekuatannya cukup untuk menghadapi binatang buas di pegunungan. Setelah melihat tampilan ini, beberapa anak mulai menjadi sangat iri. Setelah melihat betapa mengerikannya burung iblis kuno itu, jika ia berhasil menurunkan jejaknya secara utuh, itu pasti akan menjadi keterampilan surgawi. Namun, ini adalah peristiwa yang cukup langka. Kepala suku berbicara. Jenis serangan yang kuat ini bisa dianggap sebagai teknik berharga. Teknik yang biasanya disimpan sebagai rahasia berharga. Setelah sekian lama, klan saya akhirnya dapat dianggap memiliki teknik berharga. Beberapa penatua mulai merasa agak emosional. Jenis teknik berharga ini biasanya hanya akan berada di tangan klan yang kuat. Jika bukan karena si kecil mengangkat elang skala hijau ini dan meneliti dengan cermat dari jarak dekat, mustahil untuk mendapatkannya. Kami masih belum tahu bagaimana situasi tentang Xuan Ni. Jika itu benar-benar sekarat dari usia tua dan kami berhasil mendapatkan sisa-sisanya, maka itu menandakan kami mendapatkan teknik berharga lainnya. Semakin kuat spesies turunan kuno, semakin ia akan melindungi rahasianya. Terutama jejak simbol berharga leluhurnya, yang kemungkinan akan dihancurkan sebelum kematian. Si Yunfeng mengerutkan kening. Justru karena alasan inilah simbol berharga leluhur begitu langka dan berharga. Itu benar-benar tidak biasa, karena itu mewakili warisan utama suatu spesies dan bahwa ada peluang untuk mendapatkan teknik berharga. Saya benar-benar berharap bahwa Xuan Ni tidak menghancurkan tulangnya yang berharga, karena itu berasal dari keturunan archaik yang asli. Teknik berharga yang dipegangnya pasti sangat kuat, kata si Linhu. Ketua menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu serakah. Bagi klan kita untuk secara tak terduga mendapatkan teknik berharga sudah cukup beruntung. 4 hari kemudian, raungan yang mengguncang dunia terdengar, dan mengguncang semua gunung dan jurang. Semua makhluk liar gemetar ketakutan ketika mereka merunduk di lantai, dan semua burung ganas melarikan diri ke langit. Batu-batu gunung berguling-guling, dan ribuan pohon bergoyang-goyang ketika seluruh hutan bergetar. Xuan Ni itu keluar dari kedalaman pegunungan dan tiba di daerah sekitarnya. Karena berada di ambang kematian, ia ingin menemukan tempat istirahat. Kekuatan dan pengaruhnya sangat menakutkan. Ini benar-benar akan mati karena usia tua. Kemungkinan besar itu akan dalam 1 atau 2 hari. Desa Batu ramai. Jika mereka berhasil mendapatkan mayat Xuan Ni itu, maka itu akan menjadi setoran harta karun yang luar biasa. Kualitas darahnya yang sebenarnya akan sangat mengherankan, dan itu benar-benar obat darah. Itu benar-benar adalah keturunan archaik. Jika pembuluh darahnya cukup murni, maka baptisan si kecil akan bergantung padanya. Bahkan si Yunfeng tidak bisa tetap tenang lagi. Dia mondar-mandir agak bersemangat. Dia benar-benar ingin pergi dan mengambilnya sekarang. Kirim beberapa orang untuk memeriksa area dengan hati-hati. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dan siap untuk pergi kapan saja. Beberapa penatua tidak bisa duduk diam lagi. Mereka gugup, bersemangat, khawatir, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Adapun si Linhu, si Fei Jiao dan beberapa pria kuat lainnya, mereka bahkan lebih cemas dan mata mereka memerah. Aku melihat bahwa Xuan Ni merobek sekelompok binatang buas dan mengubah daerah hutan itu menjadi zona terlarang. Bahkan tidak ada jejak binatang buas atau burung yang tersisa. Sehari kemudian, seorang penduduk desa berlari kembali ke desa dan melaporkan pemandangan mengerikan yang dia lihat ketika dia berdiri jauh di atas puncak gunung. Kepala si Yunfeng tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berkata, ayo pergi, kita harus mulai bergerak.
Namun, kita harus hati-hati mempersiapkan waktu ini karena kemungkinan besar kita bukan satu-satunya. Akan ada makhluk lain dan penduduk desa yang memperebutkannya. Kepala kakek, aku juga akan pergi. Pria kecil itu memohon. Penduduk desa tidak keberatan karena kekuatan bertarungnya saat ini sudah cukup menakutkan. Meskipun dia sangat muda, dia sudah bisa memahami metode yang berharga. Pada saat yang genting, dia dapat menunjukkan kekuatan surgawinya. Jiu Jiu, Dapeng, Xiao King, Ahzi berkumpul di depan dan mengusap kepala mereka ke lengannya. Mereka menunjukkan keintiman mereka dan ingin ikut serta. Jadilah baik, jangan berisik, sangat berbahaya di dalam pegunungan. Kalian belum tumbuh dewasa, dan tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Tunggu saya di sini di rumah ketika saya kembali. Saya akan membawa kalian untuk menangkap dan makan ikan. Si Hao menenangkan 3 burung kecil dan pada saat yang sama memperingatkan mereka. Dia perlu membujuk Green Scarlet Eagle untuk membantunya lagi ketika waktunya tepat. Karena ekspedisi untuk mencari tubuh berharga Suan Ni cukup berbahaya, jika ia mendapat bantuan burung ganas yang hebat, semuanya akan menjadi jauh lebih lancar. Ayo pergi ke gunung. Sekelompok orang memasuki pegunungan dengan kepala terangkat tinggi ke arah pemakaman Suan Ni. Hong. Seluruh bumi berguncang dan gunung berguncang, dan seolah-olah gempa bumi terjadi di kedalaman gunung, membuat seluruh gunung bergetar. Benar-benar pemandangan yang menakutkan. Ketua, Suan Ni berada di ujung umurnya dan di ambang kematian. Ia memasuki gua gunung dan menyebabkan gua masuk. Beberapa penduduk desa berlari kembali untuk melaporkan keadaan dengan cepat dan keras. Pergi, kita harus bergerak lebih cepat, teriak si Yunfeng.